Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita berada di tempat yang baru. Senang enggak Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, setelah perjuangan begitu lama kita boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan hari ini kita juga berada di penghujung tahun 2024, kita di minggu terakhir ya, tahun 2024. Kita bersama-sama akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Jika kita melihat satu tahun semua karena kebaikan Tuhan, amin. Ada yang senang terus, puji Tuhan. Ada yang susah terus, puji Tuhan, senang susah dilewati tahun 2024. Karena kemurahan Tuhan kita bisa melewati tahun 2024 dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti tahun 2025 kita juga akan mengalami perubahan liturgi. Jadi hari ini kita akan mulai dengan liturgi yang baru. Ini kayak pemanasan dulu ya Bapak Ibu Saudara. Nanti di tahun yang baru kita akan menggunakan liturgi yang baru, tahun yang baru, tempat yang baru, dan liturgi yang baru. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa menyesuaikan. Amin. Siap Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Jemaat Tuhan menyanyikannya. Ya Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
yang layak menerima segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya kepadamu, hanya untukmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, sebab hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Kita mau agung-agungkan Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian untuk Raja kita, karena Dialah yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja Dia. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami untuk naikkan pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami disukakan, kami disenangkan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini kami siap naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan sukacita dalam hati kami, berikan sorak-sorai dalam hati kami, karena kami berkemenangan di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang dalam beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam kesusahan Tuhan berikan sukacita yang melimpah dari surga. Karena kami yakin dan percaya Roh Kudus
melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menaikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Kita mau kasih salam satu dengan yang lain dengan senyum yang paling luar biasa. Haleluya. Kasih salam yang tadi belum memberikan salam, belum menyapa, kita boleh kasih salam. Haleluya, kita mau katakan, kita mau naikkan pujian kita dengan pujian yang penuh sukacita karena Dia Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Tiada berkesudahan, amin. Selalu baru rahmat-Mu dan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau kasih jempol kita, Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kita ingat hari-hari kita, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, dari selama, sampai selama, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, hey, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus kita baik, amin. Haleluya. Kita mau katakan teramat baik, Yesus teramat baik, amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah
hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, engkau baik, teramat baik. Ya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita. Di hadapan kebenaran-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Jempolnya Bapak Ibu Saudara kita angkat tinggi-tinggi. Engkau, kita mau katakan bahwa Tuhan kita sungguh baik. Engkau baik. Sekali lagi engkau baik, engkau baik, engkau baik, teramat baik. Oh, oh, engkau baik, teramat. Katakan engkau baik. Ya Yesus, engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia begitu baik, dia sangat baik. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biasanya ada 2 kotak persembahan tetapi tempatnya tidak memungkinkan. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara diberikan 2 amplop. Itu nanti 1 untuk persembahan dan 1 yang biasanya dimasukkan ke kotak emas itu. Jadi untuk persembahan Natal. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri. Nanti pelayan persembahan akan 2 kali membagikan kantong persembahan. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Nanti Saudari Nita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi piala persembahan ini bisa kami pakai untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita memujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat
seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hati, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Cintanya seperti sungai di hati, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Seperti sungai di hati, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap persembahan boleh jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI MCC. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar lagu baru Bapak Ibu Saudara. Ini yang menciptakan Pak Gembala, di mana beliau mendapatkan berkat lagu ini dalam proses perizinan ruko ini. Dan semua sudah terlewati dengan baik, sehingga beliau ingin membagikan berkat lewat pujian ini. Kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berharap padamu, nantikan jawabmu, lewati setiap persoalan. Tiada ku ragu Tuhan, tak pernah sendiri. Ku tahu Kau menemani, lalui setiap perkara. Semakin ku terpesona kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Firman-Mu Tuhan yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Kita ulang lagu ini dari awal Bapak Ibu. Berharap padamu, nantikan jawabmu, lewati setiap persoalan. Tiada ku ragu Tuhan,
terpesona. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Firman-Mu Tuhan yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Kita melihat pujian ini, mungkin tidak hanya Pak Daniel yang terberkati dengan pujian ini, tapi kita pun juga terberkati Bapak Ibu Saudara. Karena pujian ini menyatakan bahwa kebaikan Tuhan, apapun proses kehidupan kita 1 tahun ini, tapi nyatanya Tuhan memberkati kita, menemani kita hingga pada akhir. Dan kita memasuki tahun 2025, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, karena Dia Yesus yang selalu menemani kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini lagi. Kita mau siapkan hati kita. Berharap padamu, nantikan jawabmu. Lewati setiap persoalan, tiada ku ragu Tuhan, Tiada ku ragu Tuhan. Dia tak pernah biarkan kita sendiri, pernah sendiri. Ku tahu Kau menemani lalui setiap perkara, melalui setiap perkara. membuat kami semakin terpesona Tuhan. Ku terpesona kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Firman-Mu Tuhan yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Firman-Mu Tuhan yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan, kasih yang sempurna. Lakukan kepada saya, lakukan kepada hamba-Nya. Janji yang setia. Firman-Mu Tuhan Yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Pribadi-Mu Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Pribadi-Mu Pribadi-Mu yang selalu rindu. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Perjalanan selama 1 tahun penuh kami boleh lalui. Kami boleh melewati kerikil-kerikil tajam yang terkadang membuat kami bertanya-tanya, kenapa kami harus melewati itu semua. Tapi ada waktu kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan, tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, sudah sepantasnya kalau kami menaikkan syukur kami. Berkat-berkat Tuhan itu sempat membuat kami terpesona. Tapi yang paling membuat kami merasa terpesona adalah pribadi-Mu itu sendiri Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, bersabda kepada kami siap mendengar. Roh Kudus, urapi kami,
agar kami boleh mampu memahami dan menangkap dengan jelas. Bekerjalah, berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ini pertama kali kita menempati ruangan ini. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang itu kalau pindah tempat, itu tempatnya lebih besar. Kemarin kita terakhir pakai di UKS, tempatnya besar. Ya, kalau datang semua kursi bisa kira-kira dipadatkan, itu bisa 100 orang mungkin. Nah ini, tempat ini Bapak Ibu Saudara gunakan, ini sebagian sudah duduk di luar, bahkan anak-anak sudah kita pindah di ruangan yang belakang, karena memang ruangan belakang kita fungsikan untuk pelayanan anak. Jadi ruangan ini tidak cukup kalau ibadah gabungan semacam ini, ya, sehingga sebagian memang harus duduk di luar begitu. Tetapi kita tetap harus mengambil langkah pindah ke tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, satu, ya karena UKS sekarang siang dipakai untuk perkuliahan. Dan mulainya kuliah itu menunggu kita selesai ibadah. Sehingga alangkah bijaknya kalau kita segera mencari tempat sehingga perkuliahan di UKS bisa mulai lebih pagi, lebih awal. Ya, sehingga kita perlu melangkah pindah. Yang pertama. Yang kedua, karena tim perlengkapan ini juga luar biasa perjuangannya selama pindah-pindah. Sabtu harus loading, tidak jarang yang loading itu hanya berempat. Kadang-kadang ketika sedang banyak bantuan bisa berdelapan, bersembilan. Tetapi sekali lagi tidak jarang, saya katakan hanya berempat, berlima. Jadi mereka adalah pahlawan-pahlawan di belakang layar yang selalu berjuang hari Sabtu, kemudian Minggu bongkar. Minggu siang istirahat, Minggu sore berangkat ke Grand Soba. Sehingga akhirnya lumayan perjuangan beliau-beliau ini, ya. Kita juga boleh sekali lagi tepuk tangan buat rekan-rekan kita ini, ya, perjuangannya luar biasa. Alasan ketiga, ternyata dengan pindah-pindah seperti itu, Pak, alat-alat itu gampang rusak. Keyboard beberapa kali servis, drum beberapa kali servis. Sayangnya tidak bisa servis tempatnya Mas Yonat. Kalau bisa servis tempat Mas Yonat mungkin. Mana Mas Yonat? Di bawah. Oke, puji Tuhan. Ya. Jadi ada beberapa alasan yang akhirnya membuat kami pengurus berpikir dan kemudian mengambil keputusan kita pindah saja ke tempat yang sementara, semi permanen. Bukan sepenuhnya permanen, tetapi setidaknya kita tidak perlu bongkar-bongkar alat musik, kita tidak perlu tim perlengkapan Sabtu repot sekali, Minggu sampai seharian. Hari Minggu seharusnya menjadi hari istirahat karena Senin sampai Sabtu bekerja, tapi tim perlengkapan merelakan diri untuk Minggu, bahkan mungkin bisa lebih capek daripada hari Senin sampai Sabtu. Karena pagi bongkar, lalu siang istirahat sebentar, baru sorenya bisa berangkat ibadah lagi. Jadi Bapak Ibu, langkah ini harus diambil. Oleh karena itu kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, pindah tapi kok luwih sesak? Ya itu alasannya. Sambil kita berdoa dan berjuang, yang sementara ini sudah lewat, nah sekarang kita berjuang untuk yang permanen. Amin. Bapak Ibu Saudara yakin bahwa bagian kita sedang Tuhan siapkan? Amin. Ada tempat yang Tuhan sedang siapkan, kita belum tahu di mananya, tapi saya percaya Tuhan sudah siapkan rumah untuk kita boleh beribadah. Bapak Ibu Saudara, nah pagi hari ini kita akan bahas satu tema bukan pengampunan, sekalipun ini masih bulan Desember, tapi saya tidak mengambil tema pengampunan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sampun khatam, sudah khatam pengampunan karena 1 bulan penuh kita belajar pengampunan. Waktunya kita praktek gitu ya, sudah tidak perlu bahas lagi pengampunan, sekarang praktek saja langsung, bergerak, ngampuni, mengasihi orang. Nah tema pagi hari ini adalah celebrating His grace atau merayakan kasih karunia-Nya. Ya, entah mungkin rencana Tuhan atau bagaimana, tapi saya percaya semua sudah ditata oleh Tuhan.
ini menjadi ibadah perdana, kita pantas bersyukur karena prosesnya cukup panjang. Tapi ternyata sekaligus ini juga ibadah raya minggu terakhir di tahun 2024. Sehingga kita perlu merayakan 1 tahun ke belakang. 2024 dengan penuh perjuangannya, dengan penuh suka dukanya, nyatanya Bapak Ibu Saudara bisa melewati itu. Ada di sini di tahun 2024 yang tidak nangis, tidak pernah menangis selama 2024. Selama 2024 ada di sini yang tidak merasa tertekan begitu, merasa hidup begitu berat, atau 2024 baik-baik saja. Tentunya hidup manusia kadang naik, kadang turun, semangatnya kadang luar biasa, kadang-kadang kita kehilangan pengharapan. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara sampai di hari ini. Ibadah raya terakhir tahun 2024. Mas Pandu ini beberapa kali WA saya selalu yang dibahas sama. Aku sih pengen ning gereja, aku sih pengen Natalan gitu. Karena penyakit jantung bukan penyakit yang sepele begitu ya, seperti menyimpan bom waktu gitu dalam tubuh. Tetapi nyatanya sampai juga di hari Minggu terakhir tahun 2024. Mas Pandu. Jadi itu kasih karunia Tuhan, baru Mas Pandu yang alami. Yang lain tentu punya dengan berbagai macam ceritanya. Jadi sudah sewajarnya kalau kita merayakan kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Saudara, semoga ini bisa di next dari sini. Selamat datang di ujung tahun ya, ada banyak hal yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini. Sepertinya terhalang, Pak Andreas boleh dibantu saja ya. Berikutnya, setiap pribadi tentu punya perjalanannya masing-masing. Bapak Ibu punya ceritanya masing-masing. Saya juga punya cerita saya. Ya. Namun ada satu hal yang sama yang menyatukan kita semua. Ceritanya boleh beda, tapi ada satu benang merahnya. Ada satu yang sama yang membuat kita jadi bisa ngomong hal yang sama. Apa itu? Bahwa setiap kita mengalami sepanjang tahun ini yaitu kasih karunia Allah. Ceritanya bisa beda, tapi semua mengalami kasih karunia Allah. Kenapa saya sebut kasih karunia Allah, bukan berkat Allah atau berkat Tuhan? Saya lebih senang menyebutnya kasih karunia karena kalau berkat seakan-akan bahwa hidup kita itu semua sudah oke, udah baik dan Tuhan senang lihat kita sehingga Tuhan memberkati kita. Pada kenyataannya saya dan Bapak Ibu Saudara juga kadang-kadang rusak gitu. Bapak Ibu Saudara dan saya kadang-kadang lalai. Bapak Ibu Saudara dan saya kadang-kadang jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan masih memberkati kita? Masih. Tuhan masih mengasihi kita? Masih. Oleh karena itu saya menyebutnya kasih karunia. Karena seringkali kita gagal, tapi pertolongan Tuhan masih ada. Makanya itu kasih karunia. Berikutnya Pak. Mau dicoba? Oke. Ayatnya ini Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara boleh baca di sana, semoga kelihatan dari belakang. Saya akan bacakan dari sini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini ayat yang sangat terkenal, menjadi ayat hafalan beberapa orang. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Yang pertama saya rindu bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Nanti saya mungkin akan lebih banyak cerita. Ya. Yang pertama, kita perlu merayakan kasih karunia, karena kasih karunia Allah menyertai kita sepanjang tahun ini, sepanjang waktu ini. Ayat ini katakan demikian Bapak Ibu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata cukuplah ini bahasa aslinya menggunakan kata arke. Arke itu artinya cukup, memadai, puas, itu arke. Arke itu cukup, memadai. Nah, arke ini
tensisnya atau tensis, bentuk katanya itu present, indikatif, aktif. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya tenses. Nah, tenses itu tersemat dalam kata sehingga kata itu bisa dimaknai dengan lebih lengkap gitu. Cukuplah, kalau kita memaknainya tidak benar, maka kayak ngomong cukup aku nulung gue. Habis itu nggak ditulung lagi gitu loh. Saya khawatirnya begitu. Kalau orang Jawa itu punya penekanan, wis cukup orang meneh karo gue gitu kan. Bener nggak Dika? Cukup kekancan karo gue kan gitu kan. Tapi kata cukup di sini maknanya bukan begitu. Tidak seperti itu maknanya. Cukup di sini itu present indikatif aktif. Artinya dilakukan oleh subjek itu secara aktif. Subjek yang ngomong siapa tadi? Tuhan Yesus. Ngomong sama Paulus. Aku berkata kepadamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, subjeknya melakukan dengan aktif dan sedang berlangsung. Mencukupinya, memadainya ini sedang berlangsung dan keadaannya terus menerus. Artinya, jadi seakan-akan ngomongnya gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu itu menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah mencukupi, sudah cukup, sudah memadai, itu memadai sekali. Tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi juga selalu ada untuk setiap musim kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu bukan artinya cukup biolus bar gue aku randulungi kue meneh. Tidak, tapi artinya kamu gak butuh yang lain. Kasih karuniaku itu sudah sangat memadai, cukup sekali untuk kamu. Dan karena dia present, dia sedang berlangsung, mencukupinya, memadainya sedang berlangsung dan akan terus berlangsung selamanya, seterusnya. Jadi kasih karunia Allah untuk orang percaya itu bukan cuma sekali, tapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir. Kita perlu merayakan kasih karunia karena kasih karunia Allah menyertai. Jadi kalau misalkan ada waktu-waktu momen-momen Pak Anton itu drop dalam keadaan yang mungkin seperti tidak berdaya begitu Pak. Maka ingat kata-kata dalam ayat ini, kasih karunia Allah itu cukup Pak untuk menopang Pak Anton. Tidak hanya waktu itu, tapi sekarang pun masih ditopang. Besok pun masih ditopang, lusa masih ditopang, 2024 ditopang, 2025 terus akan ditopang. Dan cukup, kita gak perlu pertolongan-pertolongan yang lain. Cukup dari Allah. Ini pertama kali MCC, masih ingat yang ikut episode awal? Kita pinjam di gereja GKI Kadipiro, ini gerejanya. Ya. Orangnya puluhan tetapi beberapa simpatisan karena memang masih awal-awal sekali. Ya ini waktu itu Opa yang kesaksian. Kemudian kita pindah kemana? Lawang Jonjing. Berapa lama kita di GKI Kadipiro? Hanya 1 bulan. Harus segera pindah ke Lawang Jonjing. Proses pindahnya pun lucu. Karena dikabari harus segera pindah, saya nggak punya waktu lebih dari seminggu untuk mencari tempat yang baru. Di tengah-tengah hujan deras, saya sama Mas Adi berdua naik mobil, bingung nyari tempat, Ramayana Resto, aduh kok jauh sekali, ini waktu itu masih 1 bulan sehingga sebisa mungkin dia tidak jauh-jauh dari Kadipiro karena memang kebanyakan di sekitar Kadipiro. Di tengah hujan deras tiba-tiba saya teringat Lawang Jonjing, tapi Lawang Jonjing setahu saya gedung pertemuan besar, apa ada meeting roomnya? Ternyata ketika saya memberanikan diri ke sana, ada meeting roomnya. Meeting roomnya seperti ini. Beberapa bulan kita ibadah di tempat ini, ibadah serasa di Mesir. Kayak orang Israel tuh, bener gak? Beberapa saat Tuhan izinkan di Mesir dulu. Gimana gak ngerasain di Mesir? Kita ibadah kanan kiri hieroglif, ya kan? Gambar-gambar Mesir gitu kan. Rasa-rasanya. Tanpa AC, waktu itu Lawang Jonjing belum ada AC-nya.
Kalau kata Yulisa lama sekali nggak datang ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat anak ini. Yulisa yang suaminya pelaut ya. Bilang Lawang Junjing itu ibadah tapi sambil simulasi neraka katanya Pak. Karena panasnya pol-polan. Tapi Tuhan sertai Pak. Beberapa bulan di tempat ini. Kemudian akhirnya mencoba memberanikan diri pindah ke Hotel Haris. Ini Hotel Haris. Cuman bertahan 2 minggu kalau saya tidak salah ingat. 2 atau 3 minggu. Setelah itu nggak kuat. Kenapa? Kelarangan Bapak Ibu. Akhirnya melangkah pindah masih satu manajemen Hotel Pop. Disitulah ketemu Pak Yatno. Pak Yatno waktu itu rutin sekali hadir di Hotel Pop bersama dengan ibu ya Pak. Di Hotel Pop. Di Hotel Pop ibadah, perjuangan belum selesai, terus berlanjut, rasa-rasanya kok lumayan. Bapak Ibu, sekalipun lebih murah daripada Haris, tapi tetap lumayan. Nominalnya 1 kali ibadah di Hotel Pop itu bayarnya seharga 2 kali di Grand Soba. Jadi kan lumayan. Grand Soba sekarang aja kan kita berusaha sebisa mungkin minimumkan gitu kan. Cari harga yang ngirit. Fave turun lagi, warisan turun lagi kan gitu. Nah dulu Pop setiap minggu di sini. Pindah lagi. Nah ini yang cukup lama menampung kita ya. Berjasa sekali menolong kita. UKS atau bahasa kerennya Solotek, ya gitu kan. Lama kita di sini, di ruang kelas yang bawah, ya. Kemudian setelah jalan di sini, semangatnya membara, kekendelen, buka pos pelayanan di Solo Selatan, ya. Waktu itu saya memberanikan diri minta tolong Pak Daniel, Mbak Asih ngewangi. Waktu itu saya hanya niatnya betul-betul Pak bantu main keyboard, kita buka pos pelayanan. Pak Daniel, Mbak Asih, puji Tuhan langsung merespon. Buka pos pelayanan, jemaatnya 60 orang Bapak Ibu ya. Sebenarnya pos pelayanan pada waktu di Solo Baru itu tujuannya awalnya melayani beliau berdua ini. Namanya Pak Bambang dan Bu Tri. Betul ya? Pak Bambang dan Bu Bambang, ya betul. Pak Bambang dan Bu Tri. Beliau berdua ini orang tua dari kawan saya, dari sahabat saya titip, coba dilayani. Oke, kami layani. Kalau cuman ke rumah melayani beliau berdua, kok takutnya semangatnya kurang gitu. Yuk kita bikinkan ibadah gitu kan supaya beliau ada semangat. Sekarang beliaunya malah nggak bersama-sama dengan kita, ya. Tapi pos pelayanan ini menjadi langkah yang menurut saya cukup bagus dan bahkan terus bertumbuh sampai dengan hari ini. Sempat pindah kemana Pak? Fave. Nih Hotel Fave. Awal-awal ketemu sama Mei juga di sini. Hotel Fave. Ya. Fave ini muatnya paling hanya 20-25 orang udah sesak gitu. Ya, udah belum lagi kalau di sampingnya itu ada wedding gitu ya. Jadi sambil ibadah sambil dengerin lagu-lagu wedding gitu kan. Wah, syahdu Bapak Ibu ibadahnya ya. Di sini juga mulai bertemu dengan Pak Ruli, awal-awal ya Pak Ruli ya di sini, Bunyoman. Kemudian kita pindah ke Warisan. Kelarangan Hotel Fave pindah ke Warisan. Ya, kemudian di Warisan bertemu juga dengan Pak Yoto, dengan Bu Yoto, ya. Kemudian, wah rasanya di Warisan itu beberapa kali kita harus geser-geser, kadang di bawah, kadang di atas. Akhirnya kita cari tempat yang menurut kita oke. Sampai sekarang kita di sini, namanya Grand Soba. Kalau nanti kita betul-betul fix di sini, ya artinya berarti yang Grand Soba kita harus pamit, begitu ya, sama manajernya. Beliau sangat baik sekali, namanya Pak Onggo, manajer pemasaran daripada Grand Soba. Ketika Warisan itu hari Sabtu, Bapak Ibu bayangkan, suatu kali saat hari Sabtu malam saya dikabari Warisan, Minggu mau kita pakai Minggu sore, Sabtu malam dikabari oleh Hotel Warisan ruangan tidak bisa dipakai. Bayangkan, saya itu bingung. Saya kontak beberapa hotel di Viv dipakai juga, wah panik. Kok coba kontak teman yang gerejanya di Solo Baru, saya coba nembung boleh enggak dipakai gerejanya. Beliau bilang, wah maaf Pak Daniel, kami pakai pagi dan sore soalnya, wah enggak bisa. Tiba-tiba tergerak, kok Grand Soba kayaknya bisa. Saya searching di Google,
nomornya Grand Soba, saya telepon, yang terima resepsionisnya kasih saya nomor marketingnya. Namanya Pak Onggo ini. Pak Onggo bilang, silahkan Pak dipakai. Akhirnya minggunya langsung kita pakai di situ. Ketika mau dibayar, beliau bilang enggak usah dibayar, free, gratis. Wong kan jenengan butuh nyari tempat yang biasanya dipakai enggak bisa dipakai, jenengan di sini ya sudah gratis aja. Kan besok balik ke sana lagi. Saya bilang, enggak Pak, saya enggak mau balik ke sana. Saya di sini aja. Dalam hati saya, lebih murah, tempatnya lebih besar. Boleh enggak Pak? Boleh. Akhirnya semenjak itu kita pakai Grand Soba. Nah, kenapa saya memunculkan ini Bapak Ibu? Walaupun pada akhirnya setelah cukup lama kita nyaman sebenarnya di UKS ya, kita dapat tempat yang besar di UKS di atas, bisa kapasitas 100 orang. Tapi ya tetap kita harus pindah. Ada beberapa hal yang tadi saya sudah ucapkan di awal. Kenapa saya harus cerita ini? Karena saya selalu melihat tuh Tuhan menyertai perjalanan di MCC. Jadi mau dimanapun tempatnya, yang penting Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara mencari firman. Penyertaan Tuhan tuh gak main-main bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya gak perlu khawatir, saya gak perlu takut. Kasih karunia Allah menyertai kita, dampingi kita, sama seperti ketika di GKI dan sama seperti saat ini ada di Ruko Honggo Wongso ini, kasih karunia yang sama menyertai perjalanan pelayanan ini, sehingga kita nggak perlu takut. Kalau pelayanan ini diberkati dan disertai Tuhan, saya percaya orang-orang di dalamnya pun disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum saya pindah ke poin yang kedua, saya mau sharing sedikit. Hari Jumat yang lalu, saya harap ketika saya sharing seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak salah berpikir ya, karena ini akan tersangkut dengan uang. Jumat, bukan yang Jumat kemarin, tapi Jumat minggu yang lalu ketika doa pelayan, saya mengumpulkan rekan-rekan pastoral untuk bikin janji. Saya minta waktunya rekan-rekan pastoral untuk makan malam Natal. Sebagai bentuk ucapan terima kasih saya 1 tahun dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Nah, sambil ngobrol untuk merencanakan makan malam Natal itu, saya mengupdate info. Ini per hari ini itu kas kita itu minus. Jadi harus ditalangi dulu, posisinya angkanya minus. Kas ya, bukan yang perpuluhan untuk diakonia. Yang perpuluhan di diakonia masih ada. Ya, tapi ini kas yang untuk operasional. Kok bisa minus? Ya sangat wajar. Kenapa? Karena pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Kita punya tanggung jawab bayar sewa meeting room Grand Soba, kita punya tanggung jawab bayar Radio Immanuel untuk Kristal, kita punya tanggung jawab transportasi untuk antar jemput dan juga bawa barang-barang, hosti dan segala macamnya, operasionalnya lumayan. Sehingga makin lama makin habis sehingga sampai minus. Hari Jumat saya ngobrol begitu. Hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang datang ibadah minggu lalu, betul minggu lalu ya? Betul ya? Itu ada teman saya datang, teman SMA saya. Yang datang, ingat ya, ada suami istri datang. Tidak diduga-duga, nggak konfirmasi, nggak kencanan, nggak janjian, hadir. Yang perempuan tinggal di Cilegon, yang laki-laki dulu juga tinggal di Cilegon, kerja di sana, tapi ternyata sudah pindah di Qatar, Timur Tengah, yang laki-laki. Mereka pas pulang ke Solo, mereka berdua teman SMA saya, kemudian tergerak untuk nilai MCC, nilai kawannya ini dalam pelayanan. Kemudian selesai ibadah, kami ngobrol sekilas sebentar sebelum makan siang bersama. Suaminya nyeletuk, aku mlebu mau ra dikai amplop karo aser gitu. Sing dikai gor bojoku, dia pakai bahasa Jawa gitu. Saya dalam hati enggak yakin kayaknya dikasih deh, enggak mungkin aser itu kan satu dikasih satu enggak gitu kan. Aku minta nomor rekening, aku mau kirim persembahan langsung aja lah gitu, enggak usah lewat amplop. Saya bilang ya wis nanti. Ojo mengko saiki, enggak lali. Ya sudah. Kemudian saya kasih nomor rekeningnya. Beliau bilang, udah transfer ya Dan? Oke, siap. Yuk kita makan aja dulu. Saya ajak makan siang. Makan siang, kami santai ngobrol. Lalu selesai ngobrol pulang. Pulang dalam perjalanan saya bilang sama istri saya, buka
cek mobile banking, ini tadi ada persembahan dari Adi, namanya Adi juga. Adi, temanku tadi ya, coba dicek persembahannya untuk masuk ke kas. Gitu. Dari yang minusnya berapa sih waktu itu ya? Berapa? Minusnya 700-an. Sama Tuhan digerujuk transferan 5 juta Bapak Ibu. Saya langsung, sekali lagi, kita nggak perlu khawatir, kasih karunia Allah menyertai pelayanan ini. Saya nggak ngomong sama pastoral itu buat, ayo Dewangi mikir, enggak. Saya nggak ngomong untuk Dewangi mikir, saya bilang sama tim pastoral, posisi kita nih lagi minus nih gitu kan. Karena tahun depan kita akan bentuk satu gugus tugas yang baru namanya Dewan Penata Layanan. Nah, salah satu fungsi Dewan Penata Layanan ikut membantu memikirkan supaya neraca gereja bisa lebih stabil begitu. Karena begini, keyakinan bahwa Tuhan mampu mencukupkan tidak berarti kita seenak hati mengelola. Betul ya? Percaya deh Tuhan pasti cukupkan, pasti. Tapi kita juga mengelolanya harus dengan baik. Supaya jangan sampai jomplang lagi, jangan sampai minus lagi. Dalam rangka itu saya ngobrol sama tim pastoral. Tapi setidaknya akhirnya malah beliau-beliau jadi tahu bahwa keadaannya minus. Dan hari Minggunya Tuhan langsung kirim orang yang tidak saya pernah pikir-pikir untuk mencukupi pelayanan kita. Awalnya saya mikir, waduh turaya akeh banget ini, akeh turaya. Tapi ternyata ya ada tujuannya Tuhan ngisi. Kemarin ketika masuk ke sini sudah semangat, AC yang ini trouble. AC baru Bapak Ibu, baru dipasang. Yang kanan oke, yang kiri rodok keki, Pak. Rodok manja yang kiri ini. Kipasnya bermasalah di belakang sana, ternyata freonnya bocor juga Pak, instalasinya nggak bagus sehingga akhirnya harus panggil tukang servis. Tapi syukur kepada Tuhan ternyata tukang servisnya ini bukan tukang servis biasa, dia tukang servis yang juga bisa teknik listrik. Ternyata AC begitu nyala, listriknya ini nggak kuat, jeglek terus. Selidik punya selidik, MCB atas dan MCB bawah itu nggak cukup. Dayanya memang tinggi tapi MCB-nya kecil. Jadi kan malah buntet gitu Pak ya, akhirnya bikin jeglek. Nah, karena beliau bisa teknik, beliau kerjakan semua dari pagi sampai sore. Makanya saya terlambat datang Metanex kemarin, nemeni di sini dengan Pak Iwan, Mas Adi, Mas Adris, Samuel di sini nunggu semua ini. Akhirnya selesai. Dan itu butuh biaya. Nah, Tuhan cukupkan. Yang jelas pokoknya hari ini Tuhan bilang tetap berjalan, nggak akan miss minggu ini, tetap bisa ibadah perdana. Dan tidak jeglek sampai sekarang. Cara Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita perlu merayakan kasih karunia Allah? Karena kasih karunia Allah itu menguatkan kita. Yang pertama tadi apa? Menyertai. Menyertainya itu terus. Yang kedua, menguatkan. Dikatakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini itu ditulis oleh Paulus terusan daripada ayat-ayat sebelumnya, yang ayat-ayat di atasnya itu menyinggung bahwa Paulus itu punya duri dalam daging. Paulus punya duri dalam daging, gak ngerti apa maksudnya. Ada teolog yang menafsirkan itu penyakit, ada teolog yang menafsirkan lagi itu cacat fisik, macam-macam. Tapi hal itu bagi Paulus sangat menyiksa dirinya, mengganggu dirinya. Sehingga Paulus berdoa kepada Tuhan berkali-kali, 3 kali Paulus berdoa. Tapi tidak juga dikabulkan. Sampai akhirnya Tuhan jawab, ora lus, ora ya ora. Tuhan bu aku dimarike, ora. Tuhan aku pengen mari, ora. Tuhan aku kesel, aku pengen mari, ora. Tidak disembuhkan. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, Paulus meminta kesembuhan, apakah Tuhan mau menyembuhkan? Apakah Tuhan melepaskan? Tidak. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi itu. Kasih karunia Tuhan tidak selalu melepaskan kita dari masalah, Bapak Ibu. Enggak selalu. Kadang-kadang kita tetap kena masalah, bahkan mungkin sampai amburadul. Bahkan mungkin sampai carut marut. Kadang-kadang kasih karunia Allah tidak berarti kita lepas dari masalah. Tapi kasih karunia Allah itu kadangkala dalam wujud memberikan kekuatan
untuk menghadapinya. Jadi sangat beda dengan pandangan dunia. Bagi dunia kelemahan itu dianggap penghalang. Tapi dalam Kristus kelemahan adalah jalan untuk menyatakan kuasa Allah. Bagi orang kelemahan itu membuat aib, malu. Apalagi cowok-cowok, laki-laki, bapak-bapak. Nek bisa jangan kelihatan lemah. Malu. Tapi ternyata di dalam Kristus kelemahan itu menjadi panggung untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Paulus berdoa, tidak dikabulkan, disembuhkan tidak, tapi Tuhan menguatkan, memampukan Paulus. Jadi yang kedua, kita perlu merayakan kasih karunia, karena kasih karunia Allah sampai hari ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Masalah mungkin belum selesai sampai sekarang. Ada nggak Bapak Ibu yang masalahnya dalam doa-doa Bapak Ibu belum juga selesai sampai hari ini? Ada? Tapi masih berdiri Pak, masih beribadah, karena Tuhan kuatkan gitu loh. Orang lain di luar sana ada yang masalahnya begitu berat, gak kuat Pak. Minum obat nyamuk rasa anggur, segala macam itu ya. Ambil jalan pintas, lompat dari jembatan Bacem gitu. Kalau tahu Bacem enak ya, Bu Nyoman. Jembatan Bacem itu kan berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih dimampukan, itu karena Tuhan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, karena kasih karunia Allah itu memuaskan kita. Makanya kita perlu merayakan kasih karunia. Kenapa memuaskan? Dikatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Bermegah itu bahasa asli, terjemahan aslinya itu bangga. Sebab itu aku lebih bangga atas kelemahan. Atau bersukacita. Sebab itu aku lebih bersukacita atas kelemahan. Rasul Paulus memahami bahwa sukacita sejati bukan kebebasan dari penderitaan, bukan kelepasan dari masalah, tetapi sukacita sejati itu kehadiran Allah yang menyertai. Jadi kasih karunia itu memuaskan. Yang penting ada sama Yesus, yang penting berjalan dengan Tuhan. Penuh persoalan, penuh sakit, penyakit mungkin ya kita lewati, betul. Tapi begitu kita merasakan Tuhan menyertai kita, ada rasa puas saja. Puas gitu. Bukan karena keadaan, bukan karena kondisi, puas karena ada Allah yang menyertai. Kasih karunia Tuhan memungkinkan kita untuk menemukan kepuasan di dalam Tuhan, bukan dalam keadaan kita. Kepuasan kita bukan karena keadaan, bukan karena kita kaya, bukan karena dompet tebel Mas Dika. Kepuasan bukan karena ada orang yang dicintai, bukan. Tapi kepuasan itu karena punya Yesus. Akhirnya kita bisa menyadari benar, bukan Tuhan Yesus sembuh uripku gitu. Itu adalah rahasia untuk hidup penuh damai dalam situasi apapun. Kalau Bapak Ibu Saudara berendam dalam kasih karunia Allah, nikmatin kasih karunia Allah, saya yakin kita akan terus dipuaskan, kita akan terus dirasa penuh rasa damai. Ya. Cerita terakhir, saya mau tutup. Ini foto pertama ibadah perdana. Ya. Pak Iwan, Bu Risa, Mas Adi, ini saudaranya Fani, Grace namanya. Kenapa jadi Grace gitu ya? Nene, Agnes, ya. Ini temannya Mas Adris, bantu kita ya, Mas Johan. Ini Samuel, bantu kita juga dulu. Mas Nunus, ya. Ini sebelah sama Lisa ini emang udah niat nih berarti dulu ya. Udah merencanakan ternyata dari awal gitu. Gak bercanda Mas Nunus ya. Mas Dito dan seterusnya. Ini ibadah perdana. Retret. Kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memuaskan. Karena makin banyak yang puas, mungkin cerita ke orang-orang lain, aku puas neng gini gitu ya. Akhirnya yang lain bawa lagi temennya gitu kan. Ini pentahbisan. Ini baru pelayannya saja, tidak semua foto. Pentahbisan di Hotel Haris, pada hari itu kita resmi di bawah naungan JKI, dan nama kita berubah menjadi JKI MCC. Dulu hanya MCC saja, sekarang menjadi JKI MCC. Kemudian Natal pertama. Natal yang sangat berkesan karena pembicara dan gembalanya datang terlambat hampir 1 jam. Ingat ya, jemput pembicara, telatnya banget sampai akhirnya ketua BAKS pada waktu itu, ketua Badan Antar Gereja pada waktu itu, Bapak Pendeta Anton Karundeng, harus bernarasi hampir 30 menit lebih.
untuk menjaga supaya tetap bisa bertahan, berjalan ibadahnya. Ya karena saya jemput Bapak Pendeta Christopher Tapi Heru waktu itu. Saya bersyukur orang-orang ini menjadi orang-orang yang senantiasa mendampingi, menyertai pelayanan ini. Retret tahun yang kedua dengan tema Gereja yang Sejati. Wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Mengalami persoalan iya, mengalami masalah iya, tapi mengiring Yesus kok semangat gitu, tetap antusias gitu. Bahkan itu tadi ngajak yang lain, ngajak yang lain, ngajak yang lain. Family Day pertama mulai ting kruntel di sini ya. Ada Pak Heri Buretno, ada siapa di sini? Ini keluarga daripada saudara daripada Mbak Asih pada waktu itu ya. Natal tahun lalu. Ini juga baru pelayan-pelayannya, ya karena kalau semua diajak foto tidak cukup tempatnya. Kadang-kadang saya cuma mikir MCC punya apa? MCC nggak punya apa-apa. Tempat masih sewa, alat musik ini beli second. Ini baru memang, tapi sekarang jadi second kan. Apa tidak ada yang tidak semegah, tidak semenarik yang lain gitu. Tapi saya selalu melihat ada pertumbuhan, ada pertambahan. Kadang-kadang saya mikir nambah mana, gedungnya tidak cukup. Makanya perlu tim pastoral, kalau saya sendiri botak. Retret tahun ketiga, ya kalau tadi Bapak Ibu Saudara lihat di sini, ini retret tahun pertama, ya masih kalem-kalem, standnya stand kalem semua ya, stand manis semua gitu ya. Tahun kedua, wah, udah mulai jempolnya keluar. Nah tahun ketiga, wah ya banyak anak-anak antusias. Family Day terakhir kemarin, ya di Omah Jambu. Saya cuma mau bilang begini. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, rasanya kok nggak akan sampai kita di titik ini. Amin. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara juga nggak tahu gitu ya. Kita ada yang hilang pengharapan, ada yang hilang kekuatan, ada yang kehilangan pegangan. Tapi karena pertolongan Tuhan kita dipertemukan satu keluarga rohani yang namanya MCC. Bukan karena saya gembalanya, bukan. Berkali-kali saya tidak pernah mengatakan Bapak Ibu Saudara jemaat saya. Koreksi saya kalau saya salah. Saya selalu bilang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Betul? Saya tidak pernah mengatakan di depan, wah jemaat saya, tidak pernah. Ini semua jemaat Tuhan. Tim pastoral kita ada 5. Gembala kita ada 5 pasang. Rekan-rekan saya yang luar biasa. Dan saya menghormati, mengagumi beliau-beliau itu semua. Tapi pada sampai hari ini kalau kita masih ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membawa kita sampai di titik ini. Kalau kita tidak merayakan itu, kita tidak tahu diri. Kasih karunia yang cukup mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Ini menghancurkan kesombongan dan mendorong pengakuan akan ketergantungan penuh kepadanya. Gak ada yang bisa disombongkan, gak ada yang bisa dimegahkan selain daripada ada Yesus yang menyertai kita. Ada kasih karunia-Nya yang berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya gak tahu mungkin detail cerita Bapak Ibu Saudara 1 tahun ini. 2024 saya mungkin gak ngerti detail penuhnya. Tapi saya percaya satu hal yang kita alami sama-sama. Kita dimampukan, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita disertai. Sampai di titik ini masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa ibadah. Padahal ada waktu-waktu di mana kita bingung bertanya-tanya, iki ketenanan pora tuh Tuhan. Iki tenanan pora gitu. Tapi kita masih bisa. Itu semua karena Tuhan. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Pelayan pujian musik boleh maju ke depan. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan kembali kasih karunia Allah pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Perjalanan 1 tahun sudah kita lewati. Baik dalam pelayanan di gereja ini maupun kehidupan pribadi Bapak Ibu semua. Saya hanya mau ajak satu hal pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita bilang terima kasih sama Tuhan karena kasih karunia-Nya memampukan kita, menolong, menguatkan, menyertai kita sampai hari ini. Kita naikkan lagu pujian tadi ya.
berharap padamu, nantikan jawabmu. Lewati setiap persoalan, tiada ku ragu Tuhan. Tak pernah sendiri, bukan kau menemani. Lalui setiap perkara, semakin ku terpesona. Katakan bersama-sama. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna, janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Ku Tuhan yang paling berharga, pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, katakan dari awal. Berharap padamu. Mari kita nantikan jawaban Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Lewati setiap persoalan, lewati setiap persoalan. Tiada ku ragu Tuhan, tiada ku ragu Tuhan. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Ku tahu Engkau Tuhan selalu menemani. Ku tahu Kau menemani. Lalui setiap perkara, semakin ku terpesona, semakin ku terpesona. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna, janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Firman-Mu Tuhan yang paling berharga, pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Katakan janji-Mu Tuhan, dan mari kita pegang teguh akan janjinya. Firman-Mu, ya, yang paling berharga, pribadi-Mu yang selalu ku. Biar jemaat saja mari katakan, kasih-Mu. Ya, kami mengalami betul. Kami mengalami janji demi janji penyertaan-Mu. Firman-Mu Tuhan itu kegemaran bagi kami. Itu kesukaan bagi kami. Dan pribadi-Mu, itulah yang senantiasa kami rindukan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu. Mari sambil pandang Yesus, pandang Tuhan. Janji yang setia, firman-Mu Tuhan yang paling berharga, pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Mari semua berterima kasih kepada Tuhan. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari katakan ungkapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab kasih karunia-Nya menyertai kita sepanjang tahun ini.
Sebab kasih karunia-Nya menyertai langkah hidup kita. Dari waktu ke waktu, setiap saat, penyertaan-Nya sempurna. Bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk mentaruh tangan kiri di dada masing-masing. Kita mau bersyukur pagi ini. Dan taruh tangan kanan tinggi-tinggi. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tangan kiri di dada masing-masing. Dan ingat baik-baik selama sepanjang 2024. Ketika kita kesepian, ketika kita mengalami permasalahan, pergumulan yang menghimpit begitu berat, tapi toh pada akhirnya kita dimampukan melewati itu semua. Nah, itulah kasih karunia Allah yang memampukan. Angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri di dada masing-masing dan nikmati kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Janji-Mu Tuhan, janji yang setia. Firman-Mu Tuhan, yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Lebih lagi kasih-Mu, nikmati kasih yang setia. Nikmati kasih karunia Tuhan. Janji yang setia. Firman-Mu Tuhan, yang paling berharga. Pribadi-Mu yang selalu ku rindu. Tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang bersyukur, setiap mulut yang mengaku bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Sepanjang 2024 kami berjalan tidak sendirian. Selama tahun 2024 kami dimampukan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditolong. Seorang lain meninggalkan kami, tapi Engkau enggak melupakan kami Tuhan. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalau ibadah raya terakhir di ujung 2024 ini, kami merayakan kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur akan kasih karunia-Mu. Kami bersorak-sorai memuji Engkau karena kasih karunia-Mu besar bagi kami Tuhan. Dan ini menjadi modal kami untuk memandang 2025. Kalau 2024 kami bisa lewati, maka 2025, 2026 dan seterusnya kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar karena kasih karunia Tuhan juga terus akan senantiasa menyertai kami. Khususnya bagi gereja kami. Kalau langkah ini menjadi langkah perdana kami di tempat ini, jadikan kami berkat di lingkungan ini Tuhan. Jadikan kami berkat bagi sekitar keratonan dan juga kecamatan Serengan, supaya terang cahaya Tuhan semakin nampak. Banyak jiwa boleh melihat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus tambahkan orang-orang percaya yang boleh diberkati lewat pelayanan ini. Bagi-Mu Tuhan hormat, pujian, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Semua dipersilahkan dulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita begitu terberkati dengan firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Sebentar kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita
saya pimpin doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu diingatkan untuk akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini, hari terakhir kami beribadah di tahun 2024. Dan kami diingatkan akan kasih Tuhan begitu luar biasa selama 1 tahun ini. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu, penjagaanmu dan penghiburanmu selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk keamanan kota Solo sepanjang libur akhir tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati segala jalan, segala wilayah, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penjagaan Tuhan. Seluruh kota Solo dalam keadaan aman, semua berjalan, semua berakhir tahun dengan bersukacita, tidak ada suatu masalah, tidak ada suatu kendala apapun. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Kelurahan Keratonan, Kecamatan Serenang. Kiranya Tuhan yang memberkati wilayah ini, Kelurahan Keratonan ini, yang sudah menerima kami untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Kelurahan Keratonan ini supaya menjadi wilayah yang aman, yang baik, yang tentram, ada solidaritas yang tinggi di antara masyarakat, baik yang Kristiani maupun yang non-Kristiani, semuanya saling berguyup rukun di wilayah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang sendiri yang memberkati, baik Pak Lurah, Pak Camat, semuanya Tuhan yang memberkati. Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk ibadah MCC yang berada di tempat yang baru ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya kami diperkenankan dan disertai Tuhan dalam ibadah kami di tempat ini. Dalam perjalanan 2 tahun ke depan kiranya Tuhan yang memberkati. Banyak jiwa boleh dimenangkan di tempat ini, banyak jiwa boleh mengenal Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi dan pemberitaan Injil di daerah-daerah dimanapun berada para hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan yang sertai, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, mereka yang berjuang untuk menyampaikan berita Injil ke seluruh pelosok daerah. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Natal dan ulang tahun gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapan kami. Baik setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam melayani, setiap panitia yang bekerja keras untuk perayaan Natal dan ulang tahun gereja ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap kebutuhan dana yang kami perlukan. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya setiap doa-doa kami boleh didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mendukung dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan melaporkan laporan keuangan JKI MCC per 1 minggu ini. Saldo per 21 Desember 2024 seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi ada minus 706.000. Lalu ada pemasukan tanggal 22 Desember 2024, persembahan ibadah raya yang pertama 775.000, persembahan ibadah raya yang kedua 77.000. Lalu ada persembahan kasih dari keluarga Bapak Adi Susilo 5 juta. Lalu ada persembahan kasih dari GBI Samaan 500.000. Total pemasukan 6.352.000. Puji Tuhan, dari yang minus ada pemasukan sedemikian banyak Bapak Ibu. Lalu pengeluaran untuk ibadah raya pagi dan sore tanggal 22 Desember 2024. Konsumsi pelayan 100.000, sewa tempat untuk ibadah raya yang kedua 400.000, bensin transportasi untuk Natal, untuk ibadah Natal tanggal 25 yang kemarin 100.000, lalu
tanggal 28 Desember 2024 ada pengeluaran keperluan ruko, servis AC dan listrik 800.000. Total pengeluaran 1.400.000. Jadi saldo akhir per 28 Desember 2024 Rp4.246.000. Lalu saldo perpuluhan Rp2.350.000. Demikian laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Senin tanggal 30 Desember jam 6 sore ada latihan ibadah raya Natal dan HUT JKI MCC. Bagi pelayan-pelayan yang ambil bagian, besok kita ada latihan di Maestro. Lalu Selasa tidak ada kegiatan Bapak Ibu Saudara, karena itu menjelang malam tahun baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak ada keperluan mungkin bisa berdoa di rumah, tapi yang mau bermalam tahun barunan silahkan, hati-hati. Lalu Rabu kita ada ibadah buka tahun jam 8 pagi di Ruko MCC di sini. Lalu Kamis ada latihan-latihan jam 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, lalu jam 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Jumat ada menara doa di Ruko MCC ya Pak, karena Jumat pertama ya. Lalu Sabtu ada ibadah Metanex di Maestro jam 5:30 sore. Minggu kita memasuki minggu pertama tahun 2025 disertai dengan perjamuan kudus jam 8 pagi ibadah raya yang pertama, jam 3 sore ada gereja anak Al-Fakid, lalu jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua, ibadah raya pertama dan kedua semuanya di sini. Begitu ya Pak. Demikian informasi kegiatan sepekan MCC. Monggo Pak Dani. Bapak Ibu Saudara, seperti yang disampaikan oleh Bu Putri di awal, akan ada perubahan liturgi per awal tahun depan dan hari ini sekalian kami sosialisasikan. Ya, jadi sekitar bulan November akhir ada satu visi yang Tuhan taruhkan dalam hati mengenai bagaimana gereja kita itu bisa betul-betul kuat dalam misi. Sehingga tema tahun depan adalah Proclaim the Gospel, Multiply the Disciple, atau bagaimana kita belajar mewartakan kabar baik kepada siapapun dan juga bisa memultiplikasi atau mencetak murid begitu. Nah, oleh karena itu maka akhirnya akan ada beberapa perubahan dalam liturgi. Persembahan yang tadinya setelah firman digeser sebelum firman. Setelah firman itu nanti akan ada doa syafaat. Nah, begitu firman selesai nanti akan ada foto ditayangkan di sini, suku-suku pedalaman yang belum mendengar kabar baik, yang belum mendengar Injil. Kita akan lihat fotonya, kemudian itu akan menjadi salah satu pokok doa daripada pendoa syafaat. Ya, jadi nanti kita tambahkan ada doa syafaat dalam ibadah kita, makanya persembahannya diganti di sebelum firman Tuhan. Semoga menjadi maklum adanya bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita belum bisa mengutus utusan Injil atau utusan misi, minimal kita berkontribusi dengan mendoakan setiap minggunya. Karena banyak utusan-utusan Injil, utusan-utusan misi yang berjuang daerah-daerah, pelosok-pelosok. Kalau kita berjuang nyusun atau mempersiapkan ruko 4 bulan ini aja rasanya udah capek, pegel gitu ya. Bagaimana dengan utusan-utusan Injil yang mereka ibadahnya hanya di rumah-rumah, di hutan-hutan, ya, di tempat-tempat yang mungkin jauh dari keramaian. Kita pantas bersyukur kalau kita dalam keadaan yang baik sekali seperti saat ini. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, sebelum kita pulang nanti jangan lupa setelah ini ada perjamuan kasih, jadi jangan langsung bubaran. Selesai ini bisa urut dari yang paling belakang dulu, mungkin pelan-pelan ke ruang belakang, mengambil makanan dan bisa disantap di dalam. Tidak apa-apa disantap di dalam karena tempat kita terbatas. Ya, silakan disantap di dalam, yang mau di luar atau mau di ruang belakang juga boleh. Terima kasih kepada ibu-ibu, Komwa dan juga semua Bapak Ibu Saudara yang berkontribusi dalam perjamuan kasih ini ya. Macam-macam ini menunya ya. Ada oseng-oseng bendrat katanya loh, medeni Bapak Ibu ya. Bendrat, jadi yang giginya enggak tedas, enggak kuat, bendrat dioseng-oseng kan ya. Oseng-oseng soun maksudnya mungkin ya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kehadirannya. Selamat menyongsong tahun baru 2025. Sekali lagi yang liburan selamat berlibur, yang enggak libur selamat bekerja, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang demikian besar pagi hari ini. Ruko yang kami perjuangkan prosesnya selama berbulan-bulan, hari ini untuk pertama kalinya boleh kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Oleh karena itu tak henti-hentinya kami terus bersukacita, bersyukur, bermazmur bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mengajar kami untuk menilik ke belakang sepanjang tahun perjalanan kehidupan kami. Ternyata banyak hal yang sudah kami lewati. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan tidak berdiam diri melihat kami yang kesulitan. Tuhan tidak berdiam diri melihat kami bergumul sendirian. Oleh karena itu kasih karunia-Mu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersama-sama menerima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Berkatilah dalam rumah tangga kami, menjadi rumah tangga yang hangat, harmonis, penuh cinta kasih mesra. Berkati dalam pekerjaan tangan setiap kami Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Berkati untuk pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang pintar berprestasi dalam sekolah mereka. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya jawaban tepat pada waktunya Tuhan akan berikan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan sudah melayani pagi hari ini. Pakai hidup mereka semua makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar bagi hormat kemuliaan-Mu, makin banyak jiwa mendengar tentang Injil, makin banyak jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan. Panitia Natal yang bekerja keras, berkat Tuhan atas mereka, memampukan, menolong, mencukupkan segala sesuatunya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya penjagaan penyertaan-Mu ada atas kami. Jauhkan daripada mara bahaya, daripada kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat sentosa, berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami, untuk kembali juga bersaksi menceritakan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan terima berkat-berkat dari-Mu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, dengan iman dan percaya mari kita mengangkat kedua tangan kita, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi saudara damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang mesra bersama Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus memberkati.